pagi ini mengucapkan dulu salam membuka. Kalau biasanya menanyakan kabar, itu biasanya gunakan how are you. Tapi hari ini menggunakan how do you do. Maka jawabnya apa? How do you do. Kenapa? Karena first meeting, pertemuan pertama belum pernah saling kenal. Terlebih dahulu mengucapkan selamat datang di kampus Tikes Al-Fatah Bengkulu. Terima kasih telah memilih kampus kami sebagai tempat kalian menimba ilmu. Semoga nanti apa ilmu yang didapatkan di kampusnya menjadi barokah dan bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Amin. Apa cita-citanya nih? Jadi apoteker, cita-cita yang bagus. Ya, semoga nanti menjadi apoteker yang baik. Oke, sebelumnya karena mahasiswa perdana ya, artinya masih baru pertama masuk, belum tahu. Nah, biasanya kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita membaca surat suci Al-Quran. Silakan buka. Ada yang bawa Al-Quran ya? Tahu ya? Artinya kita melalui HP aja. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu biasanya memang tradisi kita ya. Jadi sebelum kita mulai belajar membaca surat pendek. Oke, silakan. Komtinya belum ada ya? Ya, kalau belum ada komti langsung mem yang pimpin. Silakan buka dulu. Boleh di Google mem? Boleh, karena nggak bawa Al-Qurannya. Oke. Kita buka dulu Al-Qurannya surat Al-Baqarah. Sudah ketemu? Nah, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya. Oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Syadaqallahul azim. Amin. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi ibadah dan mendapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, memang ada sebuah pantun pemula untuk memulai kegiatan hari ini. Nanti ketika pantun silakan bilang cakep, oke? Oke. Jalan-jalan pakai sepatu. Cakep. Jangan lupa membawa buku. Cakep. Kalau kalian atau ananda semua ingin berilmu, cakep. Kita belajar dulu. Oke. Kita awali dengan semangat pagi yang cerah ya. Oke, sebelumnya Mem akan membacakan absen untuk mengecek kehadiran ananda semuanya. Nanti yang namanya Mem panggil, tolong menyebutkan satu kata. Satu kata. Katanya gimana Mem? Apa saja. Misalnya Mem panggil Joko. Saya absen Joko, saya Mem. Kemudian bilangnya apa? Semangat gitu. Wati, satu kata. Pagi gitu ya, bebas gitu ya. Bebas ya. Bebas. Pakai bahasa apa Mem? Boleh pakai bahasa Indonesia. Meskipun kita ini mata kuliahnya bahasa Inggris, ya, kalau mungkin perdana baru ya
nggak terlalu tinggi gitu, karena ini mata kuliahnya umum dan nggak membuat kalian terlalu bingung nggak? Ya, nanti kita ikutin aja ya. Oke, kita coba Anissa, ada Anissa? Oke, bagus. Baik, keadaannya gimana? Sehat? Sehat. Coba apa satu kata dari Anissa? Pak, bisa apa aja? Cinta kayak, baik kayak, apa? Boleh semangat kayak, itu kayak semua kayak boleh. Apa? Pilih apa? Kata apa? Kata apa aja? Apa? Bahasa Indonesia aja. Semangat, pagi, fokus, kuat, banyak. Iya. Apa aja? Apa? Kata apa? Satu kata aja. Semangat. Oke, semangat. Bagus. Nanti, kenapa Bang? Kita awal dengan sebuah kata. Dari sebuah kata nanti kita itu bisa susun menjadi sebuah kalimat. Oke. Ingat ya, Anissa akan memilih kata semangat. Oke, good. Terima kasih. Ulfa. Oke, Ulfa pilih kata apa? Hah? Semangat? Apa aja boleh? Nggak boleh. Kata lain. Sama pagi, fokus, kuat. Apa? Sehat, ya. Oh, sehat. Kemudian semangat, sehat, ya kan, bagus. Kemudian Kelly. Oke, Kelly. Ini kata apa Kelly? Hebat. Oke. Ingat ya, semangat, sehat, hebat. Oke, bagus, boleh. Asana. Oke, katanya apa? Kuat. Apa tadi? Ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, kuat. Oke, bagus. Dela. Dela kan satu kata saja. Sama pagi dua. Pagi. Oke, satu lagi. Pagi. Jadinya apa? Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi. Oke, lanjut lagi. Yuyun ya. Yuyun. Dela sudah Yuyun. Nah, Yuyun apa? Sehat Yuyun ya. Nah, katanya apa Yuyun? Bisa. Oke, ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa. Oke, coba Anissa Dwi. Apa Anissa Dwi? Bahagia. Oke, coba kita gabungin lagi jadinya. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa, bahagia. Oke, sambung lagi. Tanza. Apa? Fokus. Oke, itu sekalian melatih ingatan dan fokus kalian ya. Fokus. Oke, ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa, bahagia. Fokus. Bagus. Natasha. Cepat. Belajar. Oke, ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, sehat, kuat, pagi, bisa, bahagia, fokus, belajar.
Untuk, boleh untuk. Kemudian terakhir Jose. Masa depan. Masa satu aja. Masa Untuk ke depan. Untuk ke depan. Oke. Kita ulang dari kata pertama sampai dengan kata terakhir. Oke, ini hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. 1, 2, 3. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa, bahagia, fokus, belajar, baik, sulit, ceria, sukses, disiplin untuk ke depan. Amin. Silakan buka, ada yang bawa Al-Quran ya? Tahu ya? Artinya kita melalui HP aja. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu biasanya memang tradisi kita ya. Jadi sebelum kita mulai membaca surat. Kalau usahaan pakai ini aja. Oke, silakan. Kompinya belum ada ya? Ya, kalau belum ada kompi langsung mem yang pimpin. Silakan buka dulu. Boleh di Google mem, boleh karena nggak bawa Al-Qur'annya. Oke. Kita buka dulu Al-Qur'annya surat Al-Baqarah. Sudah ketemu? Nah, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya. Oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Kita coba Anissa, ada Risa? Oke, bagus, baik sekali.
Kata Pak, satu kata aja. Semangat. Oke, semangat. Bagus. Nanti, kenapa Mem? Kita awal dengan sebuah kata. Dari sebuah kata nanti, kita itu bisa susun jadi sebuah kartu kalimat. Oke. Ingat ya, Alisa memilih kata semangat. Oke, good. Terima kasih. Ulfa. Oke, Ulfa pilih kata apa? Hah? Semangat? Apa aja boleh? Nggak boleh. Cari kata lain. Selamat pagi, fokus, kuat. Apa? Sehat. Iya. Oh, sehat. Kemudian semangat, sehat. Ya kan, bagus. Kemudian Kelly. Oke, Kelly. Ini kata apa Kelly? Hebat. Oke. Ingat ya, semangat, sehat, hebat. Oke, bagus, boleh. Asfarina. Oke, katanya apa? Kuat. Apa tadi? Ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, kuat. Oke, bagus. Dela. Dela kan satu kata saya. Sama lagi dua. Pagi. Oke, satu lagi. Pagi. Jadinya apa? Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi. Oke, lanjut lagi. Yuyun ya. Yuyun, Dela sudah Yuyun. Nah, Yuyun apa? Sehat Yuyun ya? Nah, katanya apa Yuyun? Bisa. Oke, ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa. Oke, coba Anissa Dwi. Apa Anissa Dwi? Bahagia. Oke, coba kita gabungin lagi jadinya. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa, bahagia. Oke, sambung lagi. Tanza. Apa? Fokus. Oke, itu kalian melatih ingatan dan fokus kalian ya. Fokus. Oke, ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa, bahagia. Fokus. Bagus. Natasha. Siapa? Belajar. Oke, ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, sehat, kuat pagi, hebat, kuat pagi, bisa, bahagia, fokus, belajar, bagus. Kemudian Natasha itu dia apa? Baik. Boleh ulang lagi. semangat, sehat, hebat, kuat pagi, bisa, bahagia, fokus, belajar, Nah, kemudian Vina. Apa Lid? Kulit. Jadi ulang lagi. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa, bahagia, fokus, belajar, kulit. Nah, kemudian Vina sudah. Eva. Eva apa? Eva? Ceria belum? Ceria. Jadi setiap kalian harus hafal urutannya ya. Saya sapa dua pertama ya. Ceria. Ulang lagi. Dan Lisa tadi apa? Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi, bisa, bahagia, fokus, belajar, baik, pulih, ceria. Nah, kemudian Rahmina. Satu lagi. Sukses. Ada. Sukses ya, catat sukses. Udah ceria, sukses. Kemudian Melina. Melina apa? Disiplin. Oke, disiplin. Oke. Ingat setelah ceria, fokus, sukses, disiplin, Arifki. Semangat udah, Pak fokus. Semangat udah pertama. Untuk, boleh untuk. Kemudian terakhir Yose. Masa depan. Masa satu aja. Untuk ke depan. Untuk ke depan. Oke. Kita ulang dari kata pertama sampai dengan kata terakhir. Oke, jadi hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. 1, 2, 3. Semangat, sehat, hebat, kuat, pagi.
ya. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan ada perkenalan lebih lanjut gitu ya. Tapi sekilas memperkenalkan diri, tapi mencampurkan dengan bahasa Inggris. Oke, good morning everybody. Morning. Well, I would like to introduce myself. My name is Suci Dwina Dharma. You can see in the monitor, and you can call me Ma'am Suci. I live in Budi Utomo Street, number RT21, Bengkulu City. And I am graduated of University of Bengkulu for Magister of English Education. Jadi alamat Ma'am itu sudah ada, namanya Ma'am Suci. Kemudian tinggalnya di Bengkulu, di Jalan Budi Utomo. Mungkin ada tetangga ya kita? Ada ya, yang tetanggaan mungkin ya. Kemudian Mem itu lulusannya dari UNIT. Jurusannya apa Mem? Karena bidang studinya bahasa Inggris, tentu saja lulusan bahasa Inggris. My hobby is traveling. Nah, hobi Mem itu traveling. Ada yang suka traveling nggak? Shopping ada suka nggak? Ya, sama ya, kalau perempuan itu bisa shopping, traveling, itu sama gibah. Gibah boleh nggak? Gibah jangan ya. Shopping boleh, traveling boleh, jangan gibah aja deh. Oke. Kemudian untuk phone number sudah ada di sana. Bisa kelihatan ya? Ada 082330237703. Jadi kalau sometimes maybe we have problem, kalau apabila kalian punya masalah atau trouble, you can call me and I can welcome for you. Asalkan tetap dengan bahasa yang bagus atau baik, jangan Mem ping 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 ping. Nah gitu. Dikasih ucapan salam Mem, assalamualaikum Mem. Perkenalkan diri, saya Atika, kelas ini. Izin bertanya. Jadi kebiasaan mahasiswa gitu ya, ping 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 gitu ya. Nggak usah ping ping ping. Tapi jelaskan dulu siapa Anda, baru nanti apa yang pengen ditanyakan dalam dikonsultasikan itu boleh. Kemudian email juga ada, kalau email dibutuhkan, tapi biasanya lebih banyak kita menggunakan WA. Boleh Mem WA Mem? Boleh. Atau nanti kita akan membentuk WA grup supaya mempermudah kita untuk mengkonsultasikan apabila ada kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar aja Mem? Iya. Kalau kesulitan dalam cinta, Mem tidak pakarnya. Ya kan? Kalau kesulitan dalam cinta itu konsultasi sama yang medepnya aja ya. Jadi konsultasi kesulitan dalam belajar, masalah dalam belajar atau materi yang tidak dipahami, kita boleh konsultasi melewati WA. Dan Mem akan open dan akan membalas, insya Allah akan memberi solusi atas pertanyaan yang kalian berikan. Oke, itu perkenalan diri dari Mem. Selanjutnya di dalam materi pembelajaran tentu saja ada yang namanya goal atau learning goal. Jadi ada capaian pembelajaran kita itu untuk apa sih Mem? Yang pertama itu adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan tentang power of speech. Di sini pada pertemuan pertama kita akan mempelajari topik mengenai power of speech. Apa itu Mem? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi power of speech. Selanjutnya, mahasiswa mampu membedakan power of speech. Kemudian, mahasiswa mampu menyusun power of speech dengan konteks yang benar dalam 4 skill keterampilan. Apa saja? Ada reading, speaking, listening, dan writing. Karena di dalam belajar bahasa itu selalu memfokuskan kepada 4 skill. Bagaimana kemampuan membacanya, mendengarnya, berbicaranya, bahkan menulis. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya untuk skenario pembelajarannya itu Mem awali tadi dengan pendahuluan 10 menit yang telah kita laksanakan ya. Kemudian nanti penjelasan materi
kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok nanti kita coba untuk mendiskusikan dan saling bertanya jawab. Selanjutnya ada kegiatan penugasan, nanti akan memberikan baik di sini nanti kita bahas. Kemudian ada yang menjadi homework atau tugas di rumah. Selanjutnya diakhiri dengan kegiatan penutup selama 10 menit. Oke. Untuk selanjutnya mencoba tampilkan dulu. Nih, ada yang tahu aplikasi ini? Slido.com. Oke, di sini map dashing dulu ya. Dashing atau membuat tebakan dulu atau pertanyaan lalu Slido. Bawa HP kan? Punya kuotanya kan? Alhamdulillah. Boleh silakan klik di Google. Ada Slido.com. Nah, buka dulu Slido.com-nya. Terus silakan. Kemudian ada diminta password atau kata sandi atau kode. Itu sudah ada di dalam PPT-nya ya, sudah tampil PPT-nya. Yang muncul? Udah? Klik yang join to Slido ya, to Slido. Yang buka, sinyal ya. Ada pertanyaan di sana? Ada satu pertanyaan di sana. Silahkan kalian jawab. Silahkan kalian jawab. Oke. Iya. Ada pertanyaan kan? Cuma satu pertanyaan. Sudah, silakan jawab. Bebas mau jawab apa saja ya. Oke. Ya. Udah pernah gunakan ini? Aplikasi ini belum. Oke, pertama ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Di sini melihat di sana ada pertanyaan apa? Ditanyakan apa? Pertanyaannya, are you ready to study? Mayoritas yang menjawab adalah yes, ready. Ini juga terlihat di sini terlihat bahwa semua mahasiswanya menjawab siap untuk belajar. Artinya kenapa? Ketika kalian sudah memposisikan diri kalian itu siap, artinya baik secara mental maupun pikiran kalian itu benar-benar harus fokus untuk belajar. Kenapa? Kamu sudah siap, nah. Saya memilih siap. Artinya memang saya sudah punya konsep diri saya bahwa saya siap mengikuti pelajaran hari ini. Udah pernah gunakan? Belum ya? Oke, nanti selanjutnya kita akan coba lagi ya banyak aplikasi dan games lainnya. Oke, terima kasih ya. Artinya semua kalian atau Anda semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kita semangat. Oke, selanjutnya mencoba guessing. Guessing di sini mengenai pembelajaran hari ini ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, kita coba lihat. Ada kata apa sana? She, not she, she. Ya, she. Apa tuh she? Dia untuk siapa? Dia untuk perempuan. Good job. Next. Ada kata apa? Drunk. Apa tuh drunk? Minum. Itu dalam bentuk kata apa? Apakah kata kerja
Jadi setelah kata-kata tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Kata tadi apa sih yang kalian bisa simpulkan? Oke, kata dulu. Oke. Jadi tadi dari kata-kata yang muncul tadi, apa yang kalian bisa simpulkan? Gimana? Kata-kata tadi. Kan banyak ya jenisnya ya. Kata tadi kan ada she, ada who, ada but, ada or. Ternyata kata-kata itu banyak jenisnya. Kalau artinya ya jelas tinggal artinya aja, tapi jenisnya banyak. Ada kategorinya sebagai kata kerja, kemudian kata sifat, gabus, kemudian kata benda dan sebagainya. Oke, apa itu Mem? Yang kita pelajari itu mengenai ini dia part of speech. Apa itu part of speech? Adalah bagian grammar bahasa Inggris berupa klasifikasi kata-kata yang menjadi beberapa kategori berdasarkan peran serta fungsi dalam struktur kalimat. Artinya suatu kalimat itu bisa atau akan tergabung melalui susunan kata-kata seperti yang mencontohkan tadi, kata I love you terbagi dari 3 kata. Ada I, saya, ada kata love, dan ada kata you. Dari rangkaian 3 kata tadi tersusun menjadi sebuah kalimat. Oke, sekarang kita pelajari kembali mengenai sembilan bagiannya. Di part speech itu ada 9 kategori. Kategori yang pertama itu verb atau kita kenal sebagai kata kerja. Yang kedua apa? Noun atau kata benda. Ketiga adjektif, kata sifat. Kemudian selanjutnya ada pronoun atau kata ganti. Kemudian next. Kemudian ada lagi selanjutnya adverb. Apa itu adverb? Kata keterangan. Kemudian ada preposition. Apa itu? Kata depan. Selanjutnya ada conjunction. Apa itu conjunction? Kata penghubung. Kemudian ada interjection. Kata seru. Dan ada terakhir itu ada artikel dan determinan yang disebut kata penentu. Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Masing-masing itu punya penjelasan dan ciri tersendiri. Kita lihat, kita awali dengan yang verbs atau disebut juga kata kerja. Di mana kata kerja ini dia digunakan atau berfungsi untuk menggambarkan apa yang subjek lakukan dalam suatu kalimat. Nah, contohnya apa? Bisa run, walk, ride, study, eat, dan read. Maksudnya apa, Mem? Maksudnya kata kerja itu kata yang menuju atau menuntut satu pelakunya itu untuk melakukan suatu aksi atau suatu kegiatan. Misalnya kata belajar atau study. Kalian melakukan sesuatu enggak? Iya. Mengerjakan sesuatu enggak? Iya. Belajar. Kita menggerakkan akal pikiran kita untuk fokus terhadap sesuatu yang disebut dengan belajar. Kemudian makan gimana? Makan juga kata kerja. Aksi enggak? Tindakan enggak? Iya, tindakan. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Kemudian kita kunyah, kemudian kita telan. Ya kan? Itu namanya kata kerja. Oke, selanjutnya ada lagi disebut dengan noun. Noun atau kata benda. Di mana fungsinya itu digunakan untuk menentukan nama benda, orang, tempat, ide ataupun tindakan. Nah, contohnya itu bisa benda mati maupun benda hidup. Misalnya kayak benda mati ya pena, pen, house ya rumah, house, kemudian cat, kucing, woman. Nah, itu baik benda hidup maupun benda mati ataupun nanti suatu profesi. Misalnya kayak profesinya apa? Teacher, lecturer, kemudian pilot, kemudian apalagi misalnya student. Kemudian kata profesi juga termasuk kata benda. Kemudian selanjutnya ada adjektif. Apa itu adjektif? Pengubah kalimat untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Misalnya bisa big,
posisinya lah. Di atas meja, on the table, di bawah kursi, under the chair. Kemudian ada with, ada by, atau about dan sebagainya. I go with you. Saya pergi bersama kamu. Jadi ada preposisinya, ada peletakannya ya. Dan yang terakhir adalah conjunction. Conjunction itu apa? Conjunction itu dia memodifikasi atau menjelaskan kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan dalam kalimat. Jadi kita conjunction. Conjunction ini contohnya paling ya, salah yang berarti. Ini conjunction itu contohnya ada and, dan, but, tapi, or, dan sebagainya ya. Ini akan perbaiki nanti ya. Contohnya apa? But, and, or, gitu ya. Bukan yang itu, salah ini, salah ketik itu ya. Kemudian interjection. Interjection ini adalah kata independen yang ditambahkan ke dalam kalimat untuk mengekspresikan emosinya. Tadi kayak yang mereka bilang, wow, ups, oh, gitu ya. Kadang-kadang kita kalau kaget kan, wah, mau tahu enggak? Tahu apa? Saya melihat Yose jalan sama ceweknya, ups. Nah, atau saya melihat Arifki jalan sama tiga cewek, wow. Nah, gitu. Jadi untuk mengekspresikan, gitu ya, disebut dengan interjection. Kemudian ada lagi artikel dan determinan. Apa itu? Kata yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memodifikasi kata benda. Contohnya ada artikel on, the, kemudian ada determiner, this, that, and much. Nah, di sini kan jelaskan dulu. Untuk artikel itu posisinya biasanya di depan sebuah kata. Misalnya ada kata, misalnya di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Book, kemudian pen. Jadi untuk menyatakan, menjelaskan sebuah kata itu kita bisa menggunakan artikel. Contohnya sebuah buku, book, sebuah pena, pen. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan kata on? Ya, gitu ya. On ini diikuti benda yang huruf bunyi awalnya adalah vokal. Vokal itu apa saja? Vokal itu A, I, U, E, dan O. Itu namanya vokal. Misalnya, men bilang telur. Bahasa siapa? E. Nah, coba bunyi awal pertamanya apa? E. Muncul pertamanya itu vokal. Maka dia menggunakan en, bukan e ya, en. Kenapa? Karena vokal muncul pertama, maka dia gunakan en. Kemudian mencoba lagi kata umbrella, payung. Nah, ini tulisannya umbrella, tapi bacanya umbrella. Umbrella. A masuk vokal? Iya. Oke. Kalau membuat satu kata ini apa yang kita gunakan? Atau on? Nah, bukan tulisannya yang dilihat, tapi bunyikan dulu. Bunyinya university atau university. University. Y masuk ke vokal? Tidak. Y masuk konsonan. Konsonan itu apa, Mem? Kecuali dari A. Jadi mulai dari B, C, S, X sampai dengan Z. Yang ini tidak termasuk. Kalau ini namanya vokal, selebihnya namanya konsonan. Sedangkan university bacanya uni. Uni kan huruf apa? Y. Artinya dia konsonan. Jadi pakai yang mana dia? Pakai yang university. Dia menyatakan sebuah kampus. Ini bukan an university, salah, tapi a university. Begitu juga dengan the. Dan ini juga kata depannya
ini biasanya memang berada di depan kata benda. Dia menunjukkan kata benda. Kemudian ada lagi determinant. Determinant ini sama. Dia sebagai yang memodifikasi aja. Misalnya kalau bilang ini teman saya, gimana? Iya, good job. This is my friend. Ini teman saya. Sekarang kalau temannya satu, this is my friend. Kalau temannya banyak, nah cuma kita modif ini saja. This yang ini untuk satu, kemudian this yang pakai itu untuk yang banyak. Menjadi this or. Di sininya menjadi my friends. Kenapa pakai S man? Karena lebih dari satu. Kalau dia satu pakai this is my friend. Kalau dia banyak ini this are my friends. Seperti itu. Jadi yang this yang pertama ini untuk yang satu atau tunggal. This yang kedua untuk yang banyak kerja jamak. Sampai di sini bisa diikutin. Oke. Next. Silakan. Bentuk sendiri kelompoknya itu menjadi 5 kelompok. Ya, Pak. Silakan pindah. Pindah untuk 5 kelompok. Ya. Silakan buat 5 kelompok. Adverb dan preposition nomor 4. Conjunction and introduction yang kelima. 5 1. Cukup. 5 artikel dan determinan. Setiap individu mencatat. Misalnya contohnya verb adalah. Contohnya apa? Nah, silakan boleh di searching di Google atau di searching di jurnal, di artikel, atau mungkin ada yang bawa buku pendamping lainnya. Boleh, silakan bekerja. Dicatat map ya. Setiap orang itu mempunyai catatan mengenai materinya. Boleh cari di Google ya, atau di googling, atau di media atau buku e-book. Yang punya e-booknya boleh juga, silakan dibuka. Silakan. Semua bekerja. Bukunya mana? Buku. Yang ada pertanyaan, kesulitan. If you found difficulties, you can ask me. If you have trouble, you can ask me. Bentar. Nah ini sering kali kita bawa buku nih ya. Nah, silakan diskusikan. Nah, ditulis. Nah, nih, meminjamkan. Nah, nih, yuk, silakan. Kasih waktu dulu diskusikan. Ya, dicatat kan? Iya, wajib dicatat. Nanti nggak lupa. Nanti ada gamesnya. Kalau nanti nggak dicatat pas games kalian nggak tahu. Oke. Ya. Ya, silakan dicatat. Ya. Ada kesulitan, boleh tanya. Kenapa? Pena. Pena ini benar.
you pensil. Ya. Ini memang sering ini ya. Nggak bawa pena tapi bawa HP aja men. Iya. Ya silakan. Silakan didiskusikan dulu. Nah, diskusikan, dicatat bukunya. Boleh lihat e-book, boleh di googling. Nah, biar tambah pengetahuannya. Dicatat nanti pas bikin suka tahu. Siapa bekas ini? Nanti kan ada bekasnya ada kecil nih. Nanti kalau ada punya catatan kalau bisa. Ini ya. Catat dulu. Ya. Walk masuk. Yos, catat ayo. Kalau udah bisa nanti. Nanti setelah ini kita akan ada games ya, tapi tetap kaitannya dengan materi. Oke, kita buat games. Makanya setiap orang itu harus mencatat dan menulis dulu, membuat rangkuman mengenai materi masing-masing. Nah, boleh lihat HP tapi melihat tentang pembelajaran. Tidak boleh menghubungi cowoknya. Cowoknya nanti di malam minggu. Malam minggu boleh ada cowoknya. Siapa buka HP-nya untuk shopping nanti nggak mau juga. Nah, makanya nggak boleh. Buka HP-nya untuk searching materi aja. Ya, materi pelajarannya. Semuanya memang tidak sesuai dengan pembagian tugas kelompok masing-masing. Nggak semuanya ya. Kelompok 1 cuma 2 saja, verb dan noun. Kelompok 2 hanya adjective dan pronoun. Kelompok 3 hanya adverb dan preposition. Kelompok 4-nya conjunction dan interjection. Kelompok 5-nya artikel dan determinant. Jadi nggak usah semua. Cuma masing-masing kelompok aja. Jadi kayaknya bisa agak lingkar lagi biar enak. Biasanya tuh agak mudah bisa, agak mudah sah. Kelihatan. Sini kesan. Sini kan bisa bikin dari ini. Nah, kita nanti main game berdasarkan nanti ini. Pokoknya sekarang itu kalian kerjakan saja apa yang Mem perintahkan. Kelompok 1 cari verb dan noun pembahasannya. Kelompok 2 adjective dan pronoun. Kelompok 3 adverb preposition, 4 conjunction, 5 artikel dan determinant. Itu aja. Sudah semuanya ya, itu saja. Kalau sudah kita akan lanjutkan. Diskusikan sudah kelompok berapa nih? 5 sudah.